Haleluya. Puji Tuhan kita berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan saya berdoa supaya semua teman-teman dalam keadaan baik dan juga bisa menemukan kasih karunia Tuhan. Sebelum kita lanjut kepada apa yang kami ingin sharing, saya perlu sampaikan bahwa nomor telepon yang dahulu yaitu 0853 yang sebelumnya kami suka tampilkan di layar YouTube, itu sudah tidak kami gunakan ya. Jadi Bapak Ibu yang ingin bersaksi bisa menghubungi dengan nomor telepon yang baru yang kami tampilkan di layar YouTube ya. Ataupun juga kalau ada yang ingin ingin didoakan, ingin konseling, bisa menghubungi nomor-nomor yang baru yang ada di layar YouTube ya, supaya jelas, dan juga mohon maaf kalau kami agak terlambat menyampaikan ini, karena memang sudah lama kami tidak menggunakan nomor tersebut, yaitu 0853 sekian 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 ya. Jadi mohon untuk dimengerti bahwa nomor tersebut sudah tidak kami gunakan ya. Jadi sekali lagi nomor 0853 sekian 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 sudah tidak kami gunakan, dan yang kami gunakan adalah nomor yang tertera di layar YouTube saat ini, yang belakangan ini ya, mungkin 5 bulan belakangan ini nomor itulah yang kami gunakan ya. Jadi mohon dimengerti supaya kalau ada yang ingin berinteraksi dengan kami, tidak lagi menghubungi 0853 sekian sekian sekian. Oke teman-teman, pada kesempatan ini kami terus rindu supaya bisa berbagi kepada siapapun yang ada di dalam link ini, karena memang yang terpenting di dalam hidup manusia adalah mengalami kasih Tuhan. Nah, apa yang kami bagikan, kami share di dalam acara ini adalah tentu nilai-nilai kehidupan, kesaksian yang telah terjadi di dalam kehidupan kami, bagaimana Tuhan Yesus dengan kuasa-Nya, dengan kasih-Nya, dan dengan segala kebaikan-Nya yang telah ditunjukkan kepada kami boleh share kepada kehidupan teman-teman. Dan itulah yang sangat penting. Kenapa? Karena mengalami kasih Tuhan itu adalah segala-galanya buat manusia. Mengalami banyak uang tidak penting, tidak terlalu penting ya. Artinya uang hanya sementara. Kalau kita mati, kita tinggalkan. Uang akan menjadi milik orang lain. Kita punya harta kekayaan tidak terlalu penting. Ingat, kita hidup di dunia ini hanya sementara. Kalau kita mati, kita tinggalkan semua dan itu jadi milik orang lain. Walaupun kita tidak setuju, walaupun kita tidak suka, memang kenyataannya seperti itu. Oleh sebab itu teman-teman, kita harus bijak, kita harus jadi pintar, jadi bijaksana. Apa yang penting yaitu kita mencari keselamatan, kehidupan kekal. Ya, karena hanya Tuhan Yesus yang bisa memberi kita keselamatan seperti yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 6. Bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, saya percaya semua yang menyaksikan acara ini adalah terkategori sebagai orang. Nah, dengarkan firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Nah, berarti kita semua sangat memerlukan Tuhan Yesus, karena hanya Tuhan Yesus yang bisa membawa kita ke surga. Ya. Dan di dalam Kisah 4 ayat 12 jelas dikatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita bisa diselamatkan. Ya, kecuali di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, saya percaya yang menyaksikan acara ini semua kita masih tinggal di bawah kolong langit, bukan? Kecuali Anda sudah tinggal di atas langit, nah Anda tidak perlu tidak perlu Tuhan Yesus. Tapi selama Anda masih ada di bawah langit, Anda perlu Tuhan Yesus karena tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan kecuali Tuhan Yesus Kristus. Oke, teman-teman, pada kesempatan ini kita kembali akan hadirkan seorang narasumber bagaimana Tuhan menolong kehidupannya
dari orang yang tidak mengenal Tuhan, dari orang yang imannya sebelumnya berbeda dengan Kristen, artinya orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, bahkan tergolong antikris, artinya tidak suka kepada Injil, dan bagaimana beliau bisa mendapatkan kasih karunia Tuhan. Nah, kita dengarkan kesaksian beliau. Selamat malam, Pak Jaka, Shalom. Shalom, selamat malam Bapak Pastor Yusuf Mondobulu yang saya Ya, hormati. haleluya, haleluya, luar biasa. Terima Haleluya kasih Pak Bapak, Jaka luar sudah biasa. hadir di studio, dan Bapak Sama-sama Bapak. punya kesaksian akan memberkati banyak orang. Dan Yes. teman-teman, Pak Jaka ini adalah seseorang yang dari iman berbeda, dan satu ketika dia mengalami suatu himpitan kehidupan, bahkan beliau sudah putus asa karena tidak ada jalan keluar, ya. Semuanya sudah tidak ada harapan. Nah, di dalam keadaan seperti itu, saya ingin katakan kepada kita, Tuhan Yesus itu Tuhan yang baik. Dia Tuhan semua Yes. manusia. Dia Tuhan semua Yes. bangsa. Yes. Kenapa? Karena dia menolong Pak Jaka. Pak Jaka dari iman yang berbeda. Yes. Tuhan Yesus waktu datang kepada Pak Jaka tidak berkata, kau kan imanmu berbeda, aku tidak mau tolong kau. Kalau dia seperti itu, maka dia manusia. Dia hanya Yes. sekelas nabi, ya. Yeah. Tapi Tuhan Yes. Yesus tidak seperti itu. Itu menunjukkan bahwa dia benar-benar Tuhan. Dia di Betul. atas Yeah. segalanya, dan dialah yang menciptakan hidup kita, hidup semua manusia. Dia sayang sama Anda, dia sayang sama Pak Jaka, dia sayang sama saya. Yeah. Jadi siapapun kita, apapun latar belakang kita, kita semua disayang Tuhan dan dikasihi Tuhan. Nah, Yes. buka hatimu teman-teman, kita akan ikuti kisah yang luar biasa ini. Bagaimana seseorang diubahkan Tuhan pada saat dia dalam himpitan, beban berat, bahkan sudah putus asa dan tidak ada yang mau menolong, tidak ada jalan keluar, ya. Yes. Tuhan Yesus datang dan mengulurkan tangannya, dan beliau sekarang sudah menjadi orang yang punya pengharapan, semangat hidup, dan masalahnya sudah mengalami mujizat yang luar biasa. Oke, Pak Jaka, Bapak dipersilakan untuk menceritakan perjalanan iman Bapak. Tentu dimulai dari latar belakang dulu, dan bagaimana Bapak bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ya, waktu dan tempat saya serahkan kepada Pak Jaka. Silakan, Pak. Baik, terima kasih sekali Bapak Pastor Yusuf Mondobulu yang saya hormati. Perkenalkan, saya Jaka Sutarta, terlahir tanggal 13 Agustus 1972 di daerah Klaten, Jawa Tengah. Saya latar belakang semua keluarga saya Muslim. Mungkin yang berbeda pada saat usia SD waktu itu, saya sudah mengenal Tuhan melalui ibadah yang saya ikuti bersama dengan teman belajar saya. Nah, tapi Roh Kudus tidak bekerja pada waktu itu. Benih ada, tapi tidak bekerja. Nah, inilah kuasa Tuhan yang sungguh luar biasa. Sehingga saya malam ini sangat bersuka cita untuk bersaksi. Bahwasanya kesaksian ini adalah murni, tidak ada unsur paksaan atau motivasi menjual suatu akidah dan sebagainya. Bukan. Ini adalah kesaksian yang murni yang terjadi pada diri saya tentang mengalami Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat. Nah, sebelum kesaksian saya mulai, pastinya saya akan berucap syukur dulu. Terima kasih yang pertama kali, tak lain adalah Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, yang membimbing saya hingga di saat ini penuh dengan semangat hidup dan pengharapan yang lebih baik. Nah, kemudian beberapa saudara sahabat ataupun keluarga yang tidak mungkin saya sebut satu persatu, ya intinya terima kasih kepada pertama Bapak Pastor Yusuf Mondobulu yang memberikan waktu pada saya, bahwasanya ini adalah kesaksian yang harus saya sampaikan.
mengacu pada firman Allah tentang keberanian. Di sini adalah di Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Nah, nanti mungkin Bapak bisa secara konkret, secara keseluruhan bisa ditayangkan. Tapi saya menggarisbawahi di sini adalah janganlah takut, janganlah takut. Untuk bersaksi itu adalah bentuk eh, pertumbuhan iman. Dengan bersaksi, iman akan semakin bertumbuh. Ini saya meyakini. Makanya saya tidak takut untuk bersaksi. Dan bahkan ini harus saya sampaikan kepada seluruh anak-anak Tuhan yang tersebar di muka bumi ini. Nah, ucapan terima kasih yang lain pastinya tidak bisa saya sebut satu-satu. Tapi yang jelas anak-anak Tuhan yang telah membimbing saya. Entah itu Bapak Pendeta, entah Bapak Penggembala. Nah, ini yang menjadikan saya mengisi hari demi hari itu dengan kehidupan yang berintegritas. Artinya saya punya budaya yang hidup saya itu jadi tertata dengan baik. Puji Tuhan. Ini saya dapatkan setelah saya mengikut Tuhan beberapa tahun terakhir. Lalu permohonan maaf. Pastinya ini karena seluruh keluarga saya belum mengetahui tentang kepindahan saya terhadap keyakinan. Keyakinan itu sesuatu yang sangat sensitif sekali. Bahkan tantangan-tantangan setelah saya ikut Tuhan itu cemoohan-cemoohan ataupun bahasa-bahasa yang nggak enak didengar itu udah menjadi makanan sehari-hari. Tapi saya tetap teguh dalam iman. Nah, permohonan maaf pertama saya adalah seluruh keluarga besar saya. Saya 6 bersaudara, itu tersebar ada yang di Bandung, di Bogor, di Kalimantan, di Jakarta, saya sendiri di Depok. Nah, ini tidak saya kasih tahu secara pribadi melalui WhatsApp ataupun telepon, tapi perjalanan pasti akan sampai dalam arti mereka akan tahu bahwasanya saya sudah berpindah keyakinan. Lalu dari pihak keluarga istri saya sangat mohon maaf kepada mertua saya. Lalu anak saya yang saat ini juga ikut mertua saya yang ada di Karanganyar Solo. Juga istri saya dan anak saya yang mendampingi saya kehidupan sehari-hari ini, dia mengetahui dengan percis bagaimana saya ini dari orang yang tidak punya harapan, orang yang sudah putus asa dan sebagainya. Nah, sampai saya menjadi pribadi yang tertib, yang punya pengharapan dan bisa mencerminkan bahwa saya ini sebagai kepala rumah tangga yang tidak seperti dulu. Nah, ini latar belakang yang membuat saya itu eh, meninggalkan keyakinan lama itu dimulai dari hancurnya usaha saya. Jadi pada waktu itu saya mempunyai usaha yang sangat bagus. Usaha saya belum banyak kompetitornya. Jadi saya ada talenta di bidang eh, seni yang berteknologi. Seni yang berteknologi ini eh, di samping dulu saya usaha di bidang animasi, saya di bidang graphic design. Nah, graphic design ini nanti merambah ke produksi dalam arti printingnya. Lalu kalau seandainya main outdoor ya mulai pemasangan
billboardnya, spanduknya, umbul-umbulnya, dan sebagainya. Dan saya mempunyai customer yang setiap tahun itu bertambah minimal 5 konsumen. Jadi selama saya punya usaha sekitar 10 tahun, itu kurang lebih 60 konsumen, dan mayoritas di bidang properti, perumahan, apartemen. Itu saya sangat bersyukur. Desain yang desain saya, yang produksi saya, lalu mengurus izin-izin saya. Nah, terus oh artinya secara secara global pekerjaan itu dikerjakan oleh usaha saya. Nah, di saat itu karena saya terlahir dari orang yang tidak mampu, jadi godaan terberat saya pada waktu itu adalah harta benda. Nah, orang yang lama tidak menikmati kekayaan, begitu ada kekayaan itu biasanya lepas kontrol. Nah, di sini lepas kontrol saya itu ya sangat ironis sampai menghancurkan rumah tangga begitu. Dalam arti menghancurkan rumah tangga itu ya maaf-maaf, sebelum saya ikut Tuhan itu di keyakinan lama saya boleh mempunyai pasangan lebih dari satu. Saya udah punya istri tapi saya masih bermain dengan kesenangan saya. Artinya kesenangan saya ini masih melirik yang lain dan sebagainya. Ini adalah kesalahan fatal saya. Sehingga pada saat saya ditegur, jadi tepatnya saya tahun 2019 itu mempunyai kehidupan yang sangat buruk, sangat di dasar kehancuran. Sangat di dasar kehancuran. Saya katakan kehancuran karena apa? Aset-aset saya sudah nggak jelas. Jadi harta benda yang saya kumpulkan sekian tahun itu tak berbekas. Ironis sekali. Nah, di saat itu oh karena ada satu anak saya yang ada di Karanganyar Solo, dan pada saat itu bulan Desember liburan sekolah, istri dan anak saya berlibur ke sana. Berlibur ke sana, saat itu saya mengantar, tapi saya pulang duluan karena memang saya posisinya tidak nyaman sekali, hidup saya udah kacau. Saya ingin mencari ketenangan. Nah, di saat mencari ketenangan itu, oh, saya orangnya suka belajar, suka mengikuti kisah-kisah ataupun oh, membaca buku dan sebagainya. Nah, pada saat saya di rumah sendiri, itu tanggal 13 Desember 2020, mohon maaf, tanggal 15 Desember 2019, saya ini berkeyakinan ketemu dengan Tuhan di saat saya benar-benar tidak tidur. Saya yakin saya tidak tidur. Saya di kamar sendiri sambil tiduran. Pada saat itu saya sedang membuka YouTube-nya Christian Prince. Jadi saya yakin saya tidak tidur karena yang disampaikan itu sangat sangat menyentuh saya gitu. Nah, nah itu jam jam 3.45 kalau tidak salah. Itu saya bertemu dengan Tuhan, dalam arti kok tiba-tiba di depan saya ada sesosok manusia yang tinggi, besar, putih dan sebagainya. Ikutlah aku. Bahasa ini membuat saya gemetaran, sehingga saya yakin karena saya belajar kekristenan, ini Tuhan Tuhan yang datang kepada saya. Dengan serta-merta saya telepon kepada keluarga yang ada di dalam komplek perumahan saya untuk ketenangan pribadi saya. Mohon petunjuknya, mohon bimbingannya, mohon
istilahnya bagaimana cara meredam meredam getaran hati yang ada di dalam tubuh saya itu gitu. Nah, jadi di sini saya menggarisbawahi, saya merasa ditolong, saya diselamatkan. Nah, dengan hadir Roh Kudus bagi saya, pada saat itu Tuhan datang, Roh Kudus saya tumbuh lagi, tumbuh lagi. Karena waktu SD itu tidak tumbuh karena memang saya tidak ada dukungan dari keluarga. Notabene latar belakang saya semua dari mbah-mbah saya, orang tua saya, kakak saya dan sebagainya itu beragama Muslim. Sehingga di saat saya sudah merasa tua, saya meyakini ini panggilan, panggilan keselamatan. Orang tua sudah tidak ada semua, bapak ibu saya sudah pada meninggal. Nah, saya artinya posisinya sekarang jadi orang tua. Kenapa? Tuhan memberikan dua anak pada saya. Satu ada di Karanganyar, satu ada di Depok. Yang sampai saat ini itu belum bisa saya satukan karena memang ini rancangan Tuhan. Saya yakin rancangan Tuhan. Suatu saat tidak perlu oh, khawatir keluarga saya akan diselamatkan. Jadi saya telah menemukan kehidupan baru. Nah, dengan cara tidak serta-merta saya langsung ikut Tuhan. Pelajarin dulu, pelajarin dulu. Bahasanya saya ini harus ada tuntunan. Dari mana nih saya belajar ke oh, teman saudara yang pastinya yang beragama Kristen, Katolik dan sebagainya. Semua saya hubungin. Saya minta disupport. Ini kiranya usia saya itu udah hampir 50 tahun pada waktu itu. Itu usia yang sangat rawan buat saya. Jangan sampai saya menjadi pribadi orang yang oh dalam arti tidak punya harapan. Nah, berbeda dengan sekarang, saya sangat bersyukur. Sekarang sangat saya punya harapan sekali. Nanti bisa saya lanjutkan dengan cita-cita setelah saya ikut Tuhan Yesus. Nah, 1 tahun kembali lagi Tuhan mempertemukan saya dengan teman lama saya yang dulu saya oh, masih beragama Islam, itu mengikuti tentang seminar-seminar. Salah satunya tentang kegerakan pria, pria sejati. Nah, pada saat itu saya mengenal GPI Gilgal. GPI Gilgal ini saya bertemu dengan uh, sahabat saya yang tidak perlu saya sebut namanya. Dipertemukan lagi di saat saya dan dia mempunyai uh, jalan kehidupan yang udah 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 kesana kemari, dalam arti ada kesamaan. Dia juga pernah sukses dan dia ditegur juga sama Tuhan. Pun demikian juga dengan saya. Saya pernah sukses, saya ditegur juga dengan Tuhan. Nah, ini menjadikan pertemuan ini reuni kecil, reuni dalam arti ya memang karena memang sudah 14 tahun nggak ketemu lalu mencurahkan segala unek-unek. Di saat itulah sahabat saya ini mempunyai kesimpulan. Kamu semakin kuat apabila uh, hari ini juga berani dibaptis. Baptis adalah penyerahan diri, tanda pertobatan. Untuk bertobat dan menyerah diri, udah nggak ada bahasa tarso-tarsuk, udah siap, saya bilang begitu. Nah, kelemahannya di sini, saya sangat egois, seperti
yang pernah disampaikan istri saya. Dulu saya sangat egois, ngambil keputusan apapun sendiri. Nah, ini yang saya usah catat. Makanya saya sangat berterima kasih terhadap istri saya yang saat ini bisa menerima keadaan seburuk apapun saya dan menerima posisi saya yang ingin menjadi orang bermanfaat lagi. Didampingin, setia mendampingin saya sampai sampai bahasanya berdarah-darah. Bahkan sampai saat ini pun dia masih berperan untuk menjaga ekonomi dalam hati. Saya saya sangat berterima kasih. Dia rela ikut saya yang dalam posisi suka dan duka setia mendampingi saya. Nah, pada kesaksian pertama, saya sampaikan pada istri saya mohon maaf, saya orang egois, tapi yakin dan percaya, Tuhan sudah memanggil saya, pasti Tuhan akan membentuk saya. Nah, di sini, ya puji Tuhan, Tuhan Tuhan yang hidup, Tuhan yang membimbing saya. Jadi, sampai sekarang ini, saya benar-benar menjadi cermin. Kejelekan-kejelekan saya, ya saya bersyukur sekali. Menurut istri saya ini udah banyak sekali perubahannya, dan saya punya pengharapan baru. Nah, jadi setelah saya bertemu dengan Tuhan, saya ikut Tuhan melalui baptis tahun 2020 bulan Desember tanggal 13. Itulah saya mulai menempatkan diri sebagai anak Tuhan. Nah, lalu apakah cukup dengan saya ikut Tuhan? Lalu apakah saya cukup dengan percaya bahwa Tuhan itu oh, juru selamat, Tuhan itu baik? Saya tidak merasa cukup di situ. Karena pertanggungjawaban saya, khususnya manakala saya itu menghadap ke Tuhan, suatu saat nanti saya dipanggil Tuhan, itu pasti nggak mungkin saya hanya membawa rapot yang tidak punya nilai. Bahasanya tidak punya nilai, saya harus punya, ibarat murid. Murid itu harus punya prestasi. Ya prestasi apa yang saya ciptakan? Ya, hari demi hari saya selalu berhikmat, minta tuntunan. Apabila dulu saya tidak pernah melibatkan Tuhan, coret habis. Mulai saya ke Tuhan, saya selalu melibatkan Tuhan. Puji Tuhan. 2 tahun berjalan, itu sangat nyata di depan mata bahwasanya kehidupan saya sangat berbeda. Jadi saat ini saya sudah punya eh, integritas. Artinya integritas itu saya sepenuh hati. Saya punya budaya bagaimana menjadi anak Tuhan yang setidaknya baik dalam lingkup rumah tangga. Kalau keluar rumah tangga itu nanti eh, proses proses karena butuh waktu. Nah, dengan demikian itu sudah muncul banyak tantangan-tantangan. Saya katakan tantangan-tantangan karena apa? Hari demi hari pasti 1, 2 orang, 3 orang, 4 orang, bahkan sekarang sudah banyak ratusan orang mengetahui tentang kepindahan saya. Nah, yang bijak bisa menerima, ya puji Tuhan, nggak banyak jawaban, nggak banyak istilahnya statement-statement apapun. Tapi bagi yang belum menerima, ya pertama saya mohon maaf, lalu saya berdoa dengan Tuhan. Artinya apa? Sesama manusia, kita ini bakal meninggalkan dunia. Saya sangat setuju dengan Bapak Pastor Yusuf Manopulo. Dunia itu sementara, dunia itu cuma sementara sekali. Nek wong Jawa bilang dunia itu mampir ngombe, cuman ibaratnya mampir minum doang.
Harta benda, harta benda itu titipan. Harta benda itu nggak akan kita bawa. Tapi harta benda penting juga untuk berkat-berkat. Dalam arti apa? Di saat kita menjadi anak Tuhan yang baik, kita dicukupkan, ada lebih, kita harus peduli. Peduli dengan siapa? Anak-anak Tuhan yang mengalami oh, kelemahan iman. Faktornya banyak. Salah satunya ya harta benda. Nah, makanya harta benda itu memang penting. Tapi kita yakin dan percaya. Di Matius 6:25 dicukupkanlah kalau udah percaya sepenuhnya dengan Tuhan itu. Dicukupkan. Nah, di sini tantangan terberat saya itu lahir dari teman-temannya istri saya, saudara-saudara saya, atau tetangga-tetangga saya yang kiranya belum menerima dalam arti kecewa, kecewa dengan kepindahan saya. Waduh, kenapa kecewa? Saya bilang gitu. Toh ini kan sifatnya kan pribadi, pribadi dalam arti oh saya sangat terima kasih kepada teman saya yang waktu Idul Fitri kemarin saya ucapin selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Toh saya cukup dulu waktu menjadi orang Muslim juga mereka pada tahu saya aktif di beberapa kegiatan keagamaan dan sebagainya. Dia memberikan jawaban, Mas, habluminallah dan habluminanas. Habluminallah itu bersifat pribadi. Habluminanas itu tetap kita jaga. Jadi ini satu satu jawaban yang sampai sekarang saya ingat. Dia sangat bijak sekali. Artinya apa? Habluminallah, hubungan dengan Allah, hubungan dengan Tuhan, itu sifatnya pribadi. Masing-masing nggak mungkin kita mau meninggal ngajak-ngajak teman. Nah, tapi habuminanas, hubungan dengan manusia tetap dijaga. Sama-sama kita ciptaan, kita ini ciptaan. Nah, dan kita pasti percaya karena kita ini ciptaan berarti ada yang menciptakan. Nah, Indonesia negara yang plural dalam arti terdiri dari banyak suku, lalu bermacam-macam agama dan sebagainya. Bila kita bijak menyikapin itu, saya rasa tidak banyak tantangan buat saya. Tapi ya saya berhikmat dengan Tuhan. Kalau kemarin-kemarin itu istri suka menangis, datang-datang dari luar nangis, nangis. Saya selalu tanya, Mama ada apa? Gitu. Pasti berhubungan dengan saya. Ya memang betul. Saya bahasanya murtad begitu. Itu banyak orang nggak suka. Yang diserang malah istri saya. Ya Tuhan, berikanlah petunjuk buat mereka. Karena apa? Kalaupun tidak sependapat atau kecewa, langsung aja ke saya. Sebaiknya bisa berdiskusi bersama. Karena yang mengalami Tuhan itu saya, yang dipanggil itu saya, ya jangankan orang lain. Istri saya, anak saya pun juga tidak dapat panggilan, belum dapat panggilan oleh Tuhan sampai sekarang. Nah, tapi ya ini tadi, ini adalah panggilan panggilan yang bersifat pribadi, panggilan untuk diselamatkan. Nah, makanya di situ saya sangat bersyukur, badai kecil, badai besar dilaluin oh, sangat mudah dalam arti tidak perlu berdarah-darah dan sebagainya. Nggak perlu buat saya seperti itu. Sabar. Dan oh, kalau sudah menyatakan bahwasanya saya ikut Tuhan apapun keadaan saya yakin dan percaya. Saya yang dulu tidak punya kebiasaan untuk oh, berdoa, memuji Tuhan dan sebagainya. Sekarang udah dibentuk, Roh Kudus membentuk saya. Setiap bangun pagi, setiap mau makan, setiap mau kerja, setiap mau bekerja, apapun pekerjaan saya,
itu harus selalu jadikan Tuhan adalah nomor satu. Tuhan adalah nomor satu. Manakala itu sudah bisa diterapkan, ya yang terjadi amazing sekali, dahsyat sekali, luar biasa sekali. Nggak ada yang namanya oh, kecemburian terhadap tetangga kanan kiri. Nggak ada yang namanya nafsu-nafsu jahat yang merusak tatanan rumah tangga. Jadi 2020 saya baptis. Artinya saya sudah memberi diri kepada Tuhan. Dan saya sudah ikut Tuhan. Sekarang 2022, artinya sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun ini tanpa disadari kehidupan yang nyata, kehidupan yang tidak banyak masalah, kehidupan yang penuh harapan, itu eh, melahirkan mujizat-mujizat baru buat saya. Nah, saya katakan mujizat-mujizat di sini betapa saya yakin dan percaya. 2 tahun tidak mempunyai pekerjaan yang jelas. Saya saat ini itu tidak mempunyai pekerjaan yang jelas sampai saat ini. Karena di samping faktor pandemi, memang saya yakin ini Tuhan memang merencanakan kehidupan yang menuju kehidupan sempurna. Makanya saya menemukan satu firman di Matius pasal 19 ayat yang ke-21. Jikalau engkau hendak sempurna, nah yang saya garis bawahi di sini hendak sempurna. Akhir dari firman ini, ikutlah aku. Nah, makanya di sini saya memberikan suatu note kepada seluruh pemirsa eh, di YouTube Pastor Bapak Yusuf Mandupulu ini, bahwasanya udah yakin deh kalau kita ingin menjadi sempurna itu ikutlah Tuhan. Nah, kembali lagi saya sangat bersyukur. Itu Tuhan kasih banyak talenta. Di saat saya sudah tidak mendesain-desain, lalu saya punya fisik yang kuat dalam arti beberapa hari yang lalu itu ada tetangga yang sangat membutuhkan tenaga untuk bawa mobil PP ke Jawa Tengah. Saya berdoa, itu karena apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Saya yakin percaya kuat. Oke. Jadi saya bisa menjadi seorang supir. Ya maaf, membawa mobil orang yang lagi berduka PP dari Depok, Jawa Barat menuju ke Jawa Tengah. Nah, yang sangat saya syukurin lagi, ternyata lahirnya berkat saya itu tidak jauh-jauh. Saya tidak menyangka depan rumah saya ini anak Tuhan juga, bahkan dari lahir. Kalau saya hidup baru, kalau dia dari lahir. Dia ini sangat diberkatin. Tahun ini di saat pandemi sudah mulai reda, sudah banyak aktivitas yang menyangkut profesi saya. Salah satunya di bidang properti. Dia banyak proyek-proyek renovasi, bangun rumah baru dan sebagainya. Saya dilibatkan di situ. Saya dilibatkan dalam arti ini untuk urusan gambar, urusan desain itu ya puji Tuhan diserahkan ke saya. Itu berkat bagi saya. Saya terima kasih sekali dengan kalau boleh saya sebut keluarga Abang David Sibue ya. Ini
Ini keluarga yang menurut saya saat ini menjadi benar-benar saudara. Karena pada saat saya kebaktian ke gereja itu juga bareng-barengan dengan keluarganya Abang David. Nah, lalu di saat tidak ada pekerjaan desain, tidak ada apa yang membutuhkan saya jadi driver, istri saya itu, aduh luar biasa gigihnya, menerima beberapa orang yang membutuhkan antara anak sekolah, ojek lah bahasa kasarnya. Istri saya nggak punya aplikasi untuk ojek, tapi dia menerima ojek dari beberapa, ya pastinya di komplek perumahan ini keluarga-keluarga yang membutuhkan sampai istri saya diterima. Nah, dengan melihat kesibukan seperti itu, saya berdoa sama Tuhan. Kiranya saya melibatkan diri, bisa membantu. Ini perjuangan untuk hidup. Terus terang ini perjuangan untuk hidup. Jadi yakin dan percaya itu pun ya dimudahkan, dimudahkan. Saya motor nggak ada, cuma ada satu. Saya motor ada satu, ya tiba-tiba dari istrinya, dari teman istrinya, istri saya oh, menggadaikan bahasanya. Dia butuh uang untuk lebaran, pulang ke Jawa, dia butuh dana. Nah, bersyukur istri saya itu rajin menabung, tabungan dibuka, cukup dikasihkan, dipinjam motornya, bisa dipakai untuk saya membantu mencari nafkah dan sebagainya begitu. Ini adalah mujizat-mujizat yang saya yakin dipercaya. Hidup makan itu udah dicukupkan sama Tuhan. Itu firman Allah Matius 6:25. Nah, jadi setelah mengalami perubahan hidup, ternyata kebaikan-kebaikan itu muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi. Dan yang nggak kalah penting saat ini, saya bersyukur sukanya saya belajar, mencari ilmu dan sebagainya. Tuhan kasih kemudahan. Tuhan kasih kemudahan. Jadi di beberapa grup WhatsApp saya, salah satunya yang dari Bogor, kalau boleh saya sebut GSJA, Gereja Sidang Jemaat Allah yang ada di Bogor. Itu salah satu jemaatnya itu tahu bahwasanya saya ini ingin sekolah teologi. Nah, itu nggak disangka-sangka. Dia WhatsApp, japri dengan saya. Om, aku tidak ada dana banyak, tapi ini berkat buat Om. Kalau mau apa, berniat untuk mencari ilmu, puji Tuhan. Saya sampaikan sama istri. Nah, tidak cukup dari situ. Teman sekolah saya yang saat ini ya, saya sangat bersyukur. Dia eh, kehidupannya selalu grafik naik, dalam arti grafik naik karena dia waktu teman sekolah ini saya kenal dulu teman-teman SMA itu memang pribadinya kelihatan sekali. Dia memang lahir Kristen. Dia dari keluarga Kristen, Katolik yang yang kuat menurut saya. Kegigihannya itu membuat cermin bagi saya. Ternyata beliau ini benar-benar diberkati hidupnya. Nah, teman yang saat ini ada di PTN pusat di Harmoni itu japri juga, Om, kalau ada apa-apa bahasanya kabarin saya. Makanya dengan niat saya untuk sekolah teologi itu 100% didukung sama dia. 100% didukung sama dia. Ini karena teman ini sangat baik. Saya tidak sungkan untuk menyebut namanya. Eh,
Mas Stefanus Priyono ini, aduh, sangat sangat baik buat saya. Jadi kalau ada apa-apa, saya minta pendapat dia. Nah, dua anak Tuhan yang berbeda, dalam arti berbeda, cara dia mencapai karir dengan saya yang mencari sama-sama mencari karir itu jelas berbeda. Dia diberkati. Setelah lulus kuliah dari UGM, dia itu bahasa Jawanya itu orang neko-neko lah, nggak macem-macem lah. Dia fokus, jadi fokus. Nah, ini menjadikan saya cermin ini. Kalau saya tidak fokus, saya katakan tidak fokus karena memang karakter oh, saya ini suka adventure, menjelajah. Wah, saya pokoknya berpetualang dari bidang ini, bidang ini, bidang ini. Kalau secara bidang pekerjaan, saya ini puluhan bidang untuk mencari siapa sih sebenarnya saya. Tapi kalau teman saya ini, Mas Priyono ini dia fokus dengan bidangnya. Jadi setelah dia selesai dari UGM, dulu saya pernah ke rumahnya. Waktu itu saya masih masih mampu lah, dalam arti mampu kehidupan saya masih solid. Jadi oh, di sini cermin buat saya karena apa? Hidup ini harus fokus. Kalau dulu saya tidak fokus. Jadi kalau saya berbicara dengan apa kurikulum vitae saya itu mulai dari bidang animasi iya, mulai dari bidang oh, percetakan iya, lalu di event organizer juga iya, lalu eh properti sebagai developer meskipun cukupnya kecil iya, nah, pokoknya banyak sekali. Kalau dia fokus di perbankan dan di sini sebelum dia pindah ke pusat dulu di Tangerang, saya suka ke kantornya. Saya saat itu ngobrol masih oke-oke aja dalam arti karena memang bahasanya selevel lah gitu. Tapi ternyata ini Tuhan memberikan petunjuk buat saya. Itulah contoh. Contohlah dia dalam arti apa? Fokus. Terhadap kesaksian ini artinya ya udah hidup kita harus fokus. Hidup kita harus fokus. Jadi apapun segala sesuatu itu jadikanlah Tuhan adalah yang nomor satu. Jadikanlah Tuhan nomor satu. Karena dengan melibatkan Tuhan dimanapun kita punya aktivitas, itu yakin dan percaya kita bakal dibimbing dan ditempatkan di jalan yang benar untuk menuju satu kemenangan. Gitu. Nah, kira-kira kesaksian saya mungkin sampai di situ dulu ya Bapak ya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, biar suasana menjadi hidup, ada semacam talk show, mari kita lanjutkan Ya. lagi. Jadi kurang lebih demikianlah kesaksian saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati untuk semuanya. Haleluya. Ya, Amin. haleluya. Jadi Pak Jaka punya perjalanan iman sudah dibagikan kepada kita semua bagaimana beliau adalah orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi beliau mengalami Tuhan secara nyata, ya, Yes. Ya. mendengarkan suara Tuhan, dan itulah orang yang di dalam Tuhan Yesus itu bukan hanya berdasarkan khotbah pendeta. Orang yang di dalam Tuhan Ya. Yesus itu bukan hanya berdasarkan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Ya. Karena orang yang di dalam Tuhan Yesus itu sebagian besar mengalami secara langsung. Dan Ya. itulah yang Ya. membuat kekuatan iman di dalam Tuhan Yesus adalah kekuatan yang teguh. Jadi Ya. sulit untuk digoyahkan.
ya, karena kita mengalami langsung. Kalau kita hanya percaya kepada buku, maka iman kita bukan iman yang nyata, itu iman buku namanya, ya. Atau Yes, kita hanya yes. percaya apa yang dikhotbahkan pendeta. Nah, ini juga bukan iman yang sesungguhnya, itu iman pendeta yang kita dompleng, kita ikut percaya. Tapi kalau kita mau benar-benar punya iman yang murni dan iman yang memang benar-benar membawa kemenangan, bisa membawa kita kepada Tuhan, ya harus dialami, ya. Ya, Jadi ya. teman-teman yang belum mengalami Tuhan Yesus, Anda juga bisa mengalami hal yang sama. Kuncinya buka hati, ya. Jangan menutup hati, jangan menutup diri sendiri, jangan merasa sudah benar, jangan merasa paling benar, apalagi suka menghina Tuhan, menghina Tuhan Yesus. Nah, inilah yang membuat sulit Anda mengalami Tuhan. Tapi kalau sekiranya teman-teman mau buka hati, saya percaya Tuhan Yesus itu tidak pernah pilih kasih. Ya, Yes. di dalam Matius 11 ayat 28, marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Jadi firman ini untuk semua orang. Marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Kalau dia firman dari manusia atau sekelas nabi atau sekelas rasul, dia akan berkata seperti ini, marilah kamu orang-orang Kristen, karena aku akan menolong kamu. Tapi firman Tuhan tidak seperti itu. Marilah kamu yang berbeban berat. Jadi apapun kepercayaanmu, apapun latar belakangmu, apapun statusmu, baik dompet tebal, dompet tipis, dompet kosong, mau dompet robek, bahkan tidak punya dompet pun Anda disayang Tuhan. Begitu Anda mengalami beban berat, letih, lesu, datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah menolak dan Tuhan Yesus tidak lihat-lihat KTP-mu apa. Kristen bukan. Kalau bukan, jangan datang ke sini. Nah, itulah. Makanya saya katakan, firman yang tertulis di dalam Alkitab ini teman-teman. Ini adalah firman yang hidup. Benar-benar firman dari Tuhan. Jadi dari perkataan-perkataan saja, perkataan-perkataannya yang tertulis tidak bisa dibantah kalau ini firman Tuhan. Jadi perkataannya di dalam Matius 11 ayat 28, marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat, ya, karena aku akan memberikan kelegaan. Nah, kalau hanya manusia yang berbicara, dia tidak mungkin marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Kalau manusia, marilah kamu yang dompetnya tebal supaya bisa bagi sama saya. Itu, ya. Kalau Tuhan, dia justru Anda lagi menderita, dia mau tolong. Ah, itu Yes. firman. Ya, betul. Ya, itu firman Ya, teman-teman. Tapi kalau ya. manusia, ya sekelas pendeta dia akan berkata, marilah kamu yang dompet tebal, yang banyak harta, punya banyak tanah, yang punya banyak harta kekayaan, supaya bisa bagi sama saya, bisa kasih perpuluhan, bisa kasih persembahan, ya. Tapi Tuhan Yesus itu benar-benar ini firman, teman-teman. Tidak ada yang bisa membantah ini firman. Hanya kecuali orang yang kerasukan setan, maka dia akan menolak bahwa ini bukan firman. Karena banyak orang berkata bahwa ini sudah dipalsukan. Nah, inilah bentuk-bentuk penyesatan dari iblis yang selalu mengintimidasi manusia seolah-olah firman Tuhan ini sudah palsu. Supaya apa? Supaya jangan ada orang yang percaya kepada Injil, kepada Alkitab. Ya, tapi teman-teman, apapun itu tergantung pilihan kita. Ya, saya Yes, sebagai ya. hamba Tuhan, saya mengasihi siapapun Anda yang menyaksikan acara ini. Saya berdoa Ya. kiranya kasih Tuhan juga bisa menyentuh Anda. Oke, kita akan sedikit diskusi dengan Pak Jaka. Ya. Jadi Pak Jaka ini pada tahun 2020 mengalami goncangan hidup ya Pak ya? Ya, jadi Kalau dimulainya sih sebetulnya dari 2018 Bapak ya. oh 2018 itu benar-benar
saya sudah tidak punya proyek, saya sudah tidak punya kendaraan, rumah itu, aduh, benar-benar kacau lah, berantakan lah gitu Pak ya. Nah, tapi Oke. keteguhan saya mencoba mengais rezeki melalui jualan es jeruk, lalu saya jualan bakso aci, pokoknya yang berbau dengan untung kecil lah, untung kecil seberapapun saya kejar gitu Pak ya. Tapi ternyata Ya. Tuhan menuntun saya bukan untuk itu, menuntun saya untuk memperbaiki pandangan hidup saya begitu Pak. Jadi saya Oh. sangat bersyukur pandangan hidup yang merubah saya ini pandangan hidup setelah saya bertemu dengan Tuhan. Jadi panggilan Tuhan bagi saya adalah panggilan untuk diselamatkan. Ini tepat pada waktunya begitu Bapak. Haleluya. Nah, Ya, pertanyaan saya selanjutnya, dulu kan sebelum percaya Tuhan Yesus, Bapak juga punya keyakinan kan, punya agama. ya betul. Nah, pertanyaan saya, apakah Bapak tidak berdoa di dalam keyakinan yang lama tentang kesulitan yang Bapak hadapi? Atau Bapak sudah berdoa, bagaimana hasilnya? Mungkin Bapak bisa jelaskan kepada kita. Baik. Jadi tahun 2017 saya mendaftarkan diri sebagai driver Bluebird begitu Bapak. Nah, saya singkat cerita diterima sebagai driver Bluebird. Di Hmm. saat saya membawa armada itu saya ada dua keyakinan di situ. Ada dua Oh. keyakinan. Karena apa? Saya di agama Muslim, agama yang Hmm. saya anut waktu itu saya masih punya peran terhadap rumah yatim. Jadi kalau Hmm. boleh saya cerita, saya menyediakan satu unit komputer di salah satu rumah yatim. Hmm. Saya setiap punya waktu, entah 2 minggu, entah 3 minggu, entah seminggu, datang ke rumah yatim, mengajarin anak-anak, yuk, Hmm. biar hidupmu bermanfaat, belajar seni yang berteknologi itu mengasihkan sekali, Bapak. Bapak Jadi mengajarin nilai-nilai desain. agama atau pengetahuan umum, Pak? Saya lebih dominan di umumnya, Bapak, di umum. Oh, Di pengetahuan umum ya? ya, terutama desain grafis. Jadi anak-anak Oh, desain. itu ya bersyukur sekali dia masih SD kelas 5, kelas 6 itu sudah pada bisa menggunakan software desain, bisa mendesain sendiri. Wah, aku pengen Hmm. punya kartu nama sendiri, desain sendiri, begitu apa. Dengan melalui ajaran-ajaran yang saya Hmm. sampaikan. Nah, tidak hanya situ. Iya. Di kegiatan yang sifatnya kedaerahan di daerah Ciamis, Jawa Barat, nah, saya membantu untuk di saat itu ada fasilitas untuk bermain bola voli begitu Bapak. Bola voli di Jawa Barat itu sangat bagus karena di sana hidup. Jadi pemuda sana, pemuda sini oh, saling turnamen dan sebagainya. Nah, itu di saat membutuhkan pembuatan atap stadion untuk bermain bola voli, saya terlibat juga di sana. Nah, itu eh, pelopornya teman-teman saya dari pebisnis properti. Dan pebisnis properti yang saya jadikan partner ini udah nasional, Pak. Makanya dulu saya tuh sering sekali ke Batam, lalu ke Bali, lalu ke Malang. Artinya bersifat nasional. Ada 26 proyek yang membuat saya sibuk jarang ada di rumah gitu. Saya kembalikan ke Iya, Bapak. Pak. Oke. Baik, Pak. Nah,
Yang pertanyaan saya, lebih spesifik, pada waktu itu apakah Bapak berdoa kepada keyakinan yang lama? Eee, apakah ada hasilnya atau bagaimana Pak, pada Ya, waktu Bapak baik. mengalami goncangan itu? Ya, saya lanjutkan Bapak ya. Jadi Ya, di saat saya jadi driver bubut itu saya banyak waktu untuk ngobrol dengan teman-teman saya yang ada di Kristen, baik mmm, ini Katolik ataupun Protestan. iya Nah, ini saya membuat grup WhatsApp sendiri. iya Jadi kurang lebih 7-8 orang dalam satu grup itu. iya. Saya ini setiap pagi itu eh, memutar lagu-lagu rohani gitu, Pak. Oh, padahal Bapak Meskipun masih meskipun agama yang lama? Masih iya, percaya kepada agama oh, iya iya iya, iya. iya. Jadi ada talenta lain di bidang musik. Jadi kalau Mmm, saya boleh kembali ke belakang, latar belakang saya, orang tua saya ini khususnya bapak itu seniman bapak. Dia oh, iya, seni musik iya, seni rupa iya. Jadi karya-karya bapak itu pada waktu itu memang banyak banyak dikenal mhm orang. Nah, yang mhm. khususnya di musik itu yang dominan kebetulan saya bapak. Kebetulan saya. Oh, Jadi 6 iya iya. bersaudara itu musik bapak adalah musik eh, keroncong, musik musik Keraton Oh, Solo, keroncong begitu ya? Bapak ya. Ya. Iya iya. Nah, saya pun mengais rezeki dari keroncong juga juga sudah banyak. Makanya saya Mmm, saat kuliah pertama itu juga uang dari bahasanya ngamen. Saya ngamen di mhm. hotel-hotel. Di hotel-hotel itu Iya karena iya. memang saya mempunyai seorang manajer yang bisa mementaskan musik keroncong di beberapa hotel. Hotel bintang 5 malah Bapak waktu itu di Jakarta. Mmm, Nah, dari situ mudah-mudahan teman saya pada nonton ini pada pada ingat. iya. Saya ini gimana ya? Baju saya muslim. Saya ke pool dalam arti pool taksi Bapak ya. Itu Mhm membawa sajadah. Secara agama memang saya suka tertib Bapak ya. Sholat iya. 5 waktu juga saya jaga. Terus menghafal surat-surat yang panjang pun saya lakukan gitu. Mmm, Tapi ya itu karena keadaan ekonomi saya morat-marit nggak jelas, saya kok menghibur diri dengan lagu-lagu rohani. Saya ingat banget. Jadi waktu mmm, dulu sekolah itu kebetulan waktu SMP saya ketua OSIS. Ketua OSIS itu kalau ada kegiatan sekolahan, entah itu keagamaan atau umum ya ikut terlibat. Nah, di saat ada perayaan Natal di mhm. sekolahan, saya terlibat karena apa? Saya bisa ngiringin untuk lagu-lagu rohani dengan gitar begitu Bapak. Nah, Iya. akhirnya teman-teman inilah yang menuntun saya. Karena posisinya teman ini kan tersebar dari ada yang di Solo, di Jogja, lalu di Jawa Barat, begitu Bapak ya. Kita Iya. susah ketemu, tapi ya itu jalannya. Saya bahasanya dituntun untuk coba ikut katekisasi. Katekisasi itu apa? Mmm, Ya kamu belajar agama. Nah, saya kebetulan pada waktu itu ada perkumpulan musik keroncong di Bintaro. Nah, itu tempatnya ada di gereja gitu, Pak, di GKJ. Jadi saya bersyukur ini rancangan Tuhan yang luar biasa. Saya dipertemukan lagi dengan anak-anak Tuhan yang sama-sama mempunyai eh, kesukaan yang sama main keroncong gitu, Pak. Akhirnya musik-musik keroncong yang berbau dengan rohani. Wah, itu saya kumpulin. Yang pertama saya apa
bikin album. Saya punya album kurang lebih hampir 300 halaman, Pak. Itu semuanya lagu rohani yang diiringi dengan lagu keroncong. Mulai dari Vita Wulansari, lalu Pak Erastus Sabdono bersama Mus Mulyadi itu. Lalu banyak sekali, Mus Mulyadi paling banyak. Karena dulu waktu saya bertemu dengan beliau sebelum meninggal, itu musik keroncong memang memang nggak lepas dari kehidupan saya begitu, Bapak. Nah, makanya ada saatnya pasti saya akan memutuskan. Nggak mungkin satu orang mempunyai dua KTP, satu Islam, satu Kristen, begitu Bapak. Nah, saya mohon tuntunan, akhirnya dituntun, akhirnya apa? Menemukan eh, keputusan saya itu jalan kebenaran saya, gitu. Sehingga saya tidak ragu lagi untuk bersaksi, untuk memberi diri, itu saya yang mengalami secara pribadi, bukan orang lain, bukan saudara saya, anak saya, istri saya, bukan. Ini pribadi saya. Jadi saya harus bersaksi yang terjadi mengalami ketuhanan itu saya. Makanya saya kembali lagi di Yesaya 41:10 itu Bapak ya, saya tidak takut untuk bersaksi. Karena apa? Motivasi saya ingin disempurnakan. Di berapa itu? Di Matius 19:21. Saya ingin jadi sempurna gitu Bapak. Saya ikut Tuhan. Nah, di sini sebetulnya saya 2021 kemarin sudah membuat suatu buku kesaksian yang konkret. Dalam arti konkret itu karena saya bikin dalam bentuk buku Bapak ya. Jadi kalau ada saudara-saudara yang merasa berkeinginan untuk dikirimin buku, saya masih ada beberapa buku yang bisa saya bagikan secara gratis lah. Ini tujuan saya apa? Biar saya mempunyai saudara-saudara yang jauh lagi, tidak hanya berkutat di dalam satu komplek perumahan saja, begitu Bapak. Nah, buku kesaksian yang saya buat dalam bentuk buku itu pun juga kemurahan Tuhan, karena pada waktu itu proses pembuatannya, juga proses pengirimannya itu dimudahkan dengan Tuhan. Ini keyakinan saya, karena kalau kita sudah berserah diri dengan Tuhan, apapun itu sangat mudah dilalui. Dan ini penguatan dari editor saya, Mas Ko Adrian. Ko Adrian ini setiap hari selalu berbagi firman dengan saya. Kalau ketemu dengan firman ini bagaimana, ini bagaimana, ini bagaimana. Nah, ini saya bersyukur Tuhan memberikan teman saya yang setiap hari itu menjadi hidup saya bermanfaat begitu Bapak. Makanya keputusan saya nggak mungkin dengan dua agama harus memutuskan, dan itu terjadi pada tahun 2020. Saya memutuskan ikut Tuhan karena ini apa? Panggilan secara pribadi saya, bukan panggilan karena saya disuruh orang mempelajari tentang Yesus dan sebagainya. Enggak. Tuhan hadir secara nyata. Saya tidak tidur. Saya melek itu. Ini berarti ini hanya saya yang mengalami seperti itu, dan harus saya beritakan, saya sampaikan kepada anak-anak Tuhan yang lain. Gitu Bapak. Iya, luar biasa ya. Jadi teman-teman, Amin. itulah kenyataan bagaimana karya Roh Kudus di dalam hidup daripada Pak Jaka, yang memang kalau dilihat dari latar belakang, pada waktu itu masih beragama yang berbeda. Artinya Ya, masih dengan kepercayaan yang lama, tapi di situ kita melihat bahwa Roh Kudus sudah bekerja. Sehingga di satu sisi, karena itu merupakan keyakinan yang sudah lama dianut, jadi di satu sisi Roh Kudus mulai membukakan pengertian untuk menuntun Pak Jaka kepada jalan kebenaran dan hidup, yaitu yes, supaya Pak Jaka bisa mengalami Tuhan Yesus. Ya, luar biasa. ya, Jadi inilah ya, yang saya katakan bahwa di dalam Tuhan Yesus itu adalah sesuatu yang nyata. Sesuatu yang dialami secara pribadi, ya.
Kalau dialami itu adalah sesuatu yang sempurna, adalah sesuatu yang benar. Kalau tidak dialami, artinya tidak terbukti di dalam hidup kita. Kita Ya, cuma ya, berdasarkan apa kata buku, kita cuma betul. berdasarkan apa kata orang. Tapi kalau Yes. Anda mengalami, itu adalah suatu kebenaran yang tidak bisa dibantah karena sendiri mengalami. Ya, saya Jadi, sangat setuju itu, Bapak. ya, Boleh saya tambahkan, Bapak? boleh boleh, silakan. Ya, jadi Silakan. saya saking antusiasnya memotong pembicaraan Bapak ini, tujuan saya eh, tidak usah membuat suatu ujar kebencian, membuat suatu perpecahan, membuat suatu putus hubungan dan sebagainya. Ini saya menggarisbawahi apa yang saya sampaikan, kesaksian ini adalah kesaksian yang sifatnya pribadi saya. Bahkan, yuk mari kita belajar bersama. Mari kita saling bisa menerima. Kata-kata menerima di sini sangat susah sekali. Awal dari istri saya mengetahui saya itu baptis tanpa minta persetujuan dari istri saya, dia pasti marah berat. Karena apa? Menganggap saya ini benar-benar egois. Seakan-akan nggak dibutuhin lah gitu. Saya katakan, saya akan menjadi baik. Saya akan menjadi pribadi yang bermanfaat. Saya yakin saudara-saudara yang di sebelah juga menyetujui. Nggak mungkin kalau seandainya saya ini hidup hanya mengganggu, dalam arti mengganggu itu telepon ke sono kemari, intinya seakan-akan minta apa disantuni dan sebagainya. Nggak bukan. Jadi saya harus menjadi kepala rumah tangga yang satu, mempunyai pandangan hidup yang benar dulu. Setelah itu mempunyai kekuatan untuk menjadi kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga itu ya tidak jauh dari masalah oh, harta benda. Harta benda mana kalau saya menemukan firman Tuhan, saya dicukupkan. Itu yakin dan percaya. Saya yakin dan percaya. Sehingga saya tidak pernah khawatir. Nah, tapi kalau tiba-tiba muncul, kamu itu gara-gara bangkrut, terus kamu mau apa hidup kaya dan sebagainya. Wah, itu pemahaman yang sangat salah. Ini ujar kebencian. Hendaklah jangan seperti itu. Karena kembali lagi, ikut Tuhan adalah mencari kedamaian, bukan mencari kekayaan. Kalau sudah ada statement mencari kekayaan, saya rasa orang seluruh dunia pada ikut Tuhan semua. Bukan panggilan itu, hanya motivasi untuk mencari kekayaan gitu. Tapi saya bersaksi, saya dicukupkan. Bahasa dicukupkan itu ya tidak berlebihan, dalam arti ya maaf maaf, sampai sekarang handphone saya itu masih banyak WhatsApp dari sales-sales Auto 2000. Tumben-tumbenan dulu itu Pak Jaka setiap tahun pasti ganti kendaraan, tapi saya eh bukan itu, sekarang itu bukan itu motivasi saya adalah satu, saya harus mempunyai pandangan hidup yang jelas dulu. Apa itu pandangan hidupnya? Pertama, supaya saya menjadi pria yang bermanfaat, itu mengasihi. Pertama adalah mengasihi. Nah, siapapun, itu mau saudara saya, bahkan ke musuh saya pun. Bagaimana cara mengasihi? Yang repot kan di situ Bapak ya. Yang repot, dia itu benar-benar nyata musuh saya, tapi saya harus mengasihi dia. Ini perintah Tuhan. Makanya ini saya yakin percaya, Tuhan pasti tuntun. Ada caranya. Nah, setelah mengasihi, saya pengakuan dosa. Saya tidak sungkan-sungkan mengaku dosa. Ternyata banyak sekali dosa yang saya lakukan. Sebelum saya menemukan Tuhan Yesus, itu waduh, kalau dijabarkan terlalu lama. Yang jelas saya banyak dosa di situ. Setelah itu, supaya saya menjadi pria bermanfaat, saya setelah mengasihi, pengakuan dosa, yang ketiga adalah bertobat. Nah,
Puji Tuhan, haleluya. Setelah saya melakukan itu, saya hidup dituntun dengan baik dan benar. Keinginan saya untuk neko-neko sudah tidak ada lagi. Hari demi hari supaya bermanfaat, saya dituntun. Ya, yang saya katakan tadi, saya setiap hari itu, kenapa? Saya tuh, oh, artinya mesra dengan teman saya yang dari Bogor ke Adrian ini. Setiap hari, satu sama lain menguatkan. Dia kalau saya sanjung juga tidak mau. Kenapa? Segala sesuatu itu milik Tuhan. Jadi kalau berterima kasih ya terima kasihlah sama Tuhan. Nah, artinya tolak ukur kita adalah Tuhan adalah nomor satu. Nah, setelah itu kita dididik hari demi hari supaya bermanfaat. Pastinya kita harus menjadi anak Tuhan itu harus pintar bagi waktu. 24 jam. Istirahat berapa? Saran dokter 8 jam, oke lah. Cukup 8 jam, bagus. Tapi kalau saya 3 jam pun cukup, Bapak. 3 jam cukup. Karena apa? Yang saya katakan, oh saya penjelajah waktu itu. Saya seminar tentang pengembangan sumber daya manusia pernah ikutin. Tahun 1998 itu melalui Camar Indonesia. Saya ini peserta paling kecil. Saya ini anggota yang angkatan ke 177, saya ingat banget itu. Ini lembaga pengembangan sumber daya manusia. Saya ikutin. Kenapa? Manusia biasa memang butuh waktu 8 jam untuk istirahat. Tapi dengan 3 jam istirahat saya cukup. Kenapa? Hidup akan lebih bermanfaat. Akan bisa apa? Lebih banyak memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu udah pasti. Makanya saya punya budaya. Bagaimana setelah saya bangun tidur. Nah, pastinya dimulai apa? Ucap syukur dulu. Roh Kudus menuntun. Bagaimana kita berdoa dengan baik. Nah, sungkan sama anak istri karena sampai sekarang ini kan anak istri saya belum belum terpanggil Bapak ya sama Tuhan ya. Saya menghargai dia. Oke, jangankan cuma berdoa, saya ibadah dengan gerakan-gerakan yang apa salah. Dalam arti salah itu saya pernah bertanya dengan Bapak Pendeta awal-awal waktu saya ikut katekisasi itu. Saya ini mempunyai teman yang mempunyai budaya sholat berjamaah. Bagaimana ini Pak? Saya sudah dapat panggilan Tuhan, tapi saya malah suruh jadi imam lagi. Nah, cara ibadah saya gimana? Yang penting adalah hati. Kalau gerakan tangan itu kalah dengan hati. Manakala hati kita sudah berserah, manakala hati kita sudah berserah, Tuhan tahu. Dan suatu saat itu pasti akan bisa dilalui. Ya puji Tuhan. Awal-awal saya diketahui sama teman-teman itu. Wah, satu teman mengatakan, kamu jangan pura-pura ikut sholat dan sebagainya. Oh ya, mohon maaf. Karena apa? Saking saya itu belum bisa melepas hubungan persaudaraan pertemanan dengan saudara-saudara yang dekat ini gitu. Tapi disinilah Bapak, hati itu adalah oh, kontrol terhadap tubuh ini. Tubuh ini semuanya itu dikontrol. Dan hati sangat menentukan. Artinya begitu. Kita berbicara banyak sekali tentang Tuhan, tapi hatinya bertolak belakang, kan tidak ketahuan Bapak ya. Tapi akan bisa terlihat. Gitu. Akan bisa terlihat. Kenapa? Perilakulah yang akan menunjukkan bahwasanya, oh ini perilaku anak Tuhan. Artinya apa? Hidupnya tertib. Nah, hidupnya apa? Punya ciri. Cirinya apa? Ya, kalau saya cirinya, saya tuh tidur mungkin nggak sampai 3 jam, kadang 2 jam sehari. Dan ini luar biasa. Ini berkat Tuhan yang sangat luar biasa buat saya. Saya jarang sakit. Nah, artinya di saat saya butuh ilmu, di saat saya haus tentang kekristenan,
Ini Tuhan cukupkan dengan waktu saya. Anak istri pastilah jam 10, jam 11 itu udah pada pulas tidur semua. Tapi di saat itulah, saat teduh saya, saat saya belajar, saat saya intim dengan Tuhan. Nah, manakala saya komunikasi dengan teman yang saya katakan di Bogor tadi itu deket, jam 2 siang, jam 2 pagi kita semakin gencar-gencarnya memuliakan Tuhan gitu. Artinya apa? Perjalanan sampai saat ini itu ternyata belum apa-apa. Jadi kita ini masih jauh banget, jauh banget. Jauh dalam arti apa? Nah, yang dikatakan serupa dengan Kristus itu apa? Itu penting sekali itu. Ya, Mungkin enggak, haleluya. ya, gitu Bapak ya. Saya Ya, kembalikan ke luar Bapak. Mohon biasa. maaf terlalu panjang penjelasan saya. Ya, puji Tuhan. Artinya memang segala sesuatu kita menggunakan akal sehat kita, ya. Yes, ya, Jadi jangan sampai kita hanya dipengaruhi dengan hal-hal yang berupa emosional. Kita ya, tidak ya, paham, kita tidak mengerti, tapi ya, kita hanya memberikan penghakiman, memberikan penghinaan, memberikan ya, hal-hal yang justru merugikan orang lain. betul. Tapi Ya, satu, ya, sebagai hamba Tuhan saya mau ingatkan, kalau itu berasal dari Tuhan sumbernya, maka itu akan membawa sukacita buat ya, manusia, akan ya, membangkitkan iman kita, akan membangkitkan hal-hal yang bermanfaat buat kehidupan manusia. Tapi kalau ya, yang dimunculkan hanya emosi, iri hati, kebencian, amarah, dan merasa tidak puas dengan apa yang terjadi dengan orang lain, maka ya, saya memberikan penjelasan, memberikan kesimpulan itu adalah intimidasi iblis. Itu adalah penyesatan iblis yang dimasukkan di dalam pikiran manusia, sehingga manusia muncul kebencian, amarah, iri hati, dan lain-lain. Tujuannya ingin merugikan orang lain. Karena kalau sudah benci, pasti akan merugikan orang lain. Kalau sudah marah, benci, ujung-ujungnya tidak menyukai orang lain. Atau menganggap ya, orang lain di bawah. Menganggap orang lain salah. Atau mungkin yang paling ter, tertinggi adalah karena kita membenci orang lain, pasti kita akan ingin membunuh orang lain. Itulah yang dikerjakan setan di dalam hidup manusia. ya. Makanya setan berusaha untuk manusia saling membenci. Nah, oleh sebab itu apa yang dibagikan itu adalah sesuatu yang nyata, pengalaman pribadi. Jadi saya berdoa kiranya ini menjadi berkat, ya. Amin. Teman-teman yang belum mengalami Tuhan, biarlah bisa tertolong, tercerahkan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jaka. Nah, Yes. pertanyaan saya Pak, singkat saja jawabnya. Ya, Kira-kira apa komitmen Bapak? Ya, apa ya, komitmen Bapak terhadap Tuhan apabila Bapak mengalami tantangan yang berat, misalnya aniaya, atau mungkin dibunuh oleh karena percaya Tuhan Yesus. Kira-kira apa komitmen Bapak? Apakah Bapak akan mundur atau Bapak akan tetap ikut Tuhan Yesus itu harga mati? Singkat saja Pak, silakan. baik. Terima kasih Bapak. Ini bersifat sangat pribadi dan mendalam karena kembali lagi keputusan yang sudah saya ambil adalah keputusan tekad bulat. Apapun yang terjadi, saya akan ikut Tuhan. Karena saya tidak percaya. Di saat saya dipanggil Tuhan, usia saya usia yang sudah tergolong tua. Dalam arti saya sudah punya anak, dan saya setelah tua pasti akan menghadap Tuhan. Saya berhikmat, kiranya Tuhan selalu membimbing saya, agar kiranya kehidupan saya di hari-hari mendatang, sisa hidup saya untuk kemuliaan Tuhan. Melalui saya serah kepada Tuhan. Saya berserah kepada Tuhan. Di saat ini,
saya sudah menyatakan ikut dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, saya tidak akan berpaling dengan keyakinan saya. Karena sudah jelas-jelas membentuk pribadi saya yang percaya diri untuk menatap masa depan. Kurang lebih itu, Bapak. Haleluya. Jadi luar biasa ya, itu komitmen dari Pak Jaka, tentunya didasari karena Pak Jaka mengalami Tuhan secara pribadi. Yes, Jadi betul. imannya itulah yang terbentuk karena mengalami, ya. Kalau kita mengalami, keyakinan kita itu terbentuk dengan kuat. Bahkan orang lain mau tidak percaya pun tidak masalah buat kita. Ya, Bahkan orang ya. lain pun mau istilahnya mau melakukan sesuatu untuk menggeser iman kita, itu pun juga tidak bisa. Karena apa? Karena iman itu kuat, karena kita mengalami secara pribadi. Ya, Ya. demikianlah kesaksian dari seorang Pak Jaka, dan kiranya menjadi berkat bagi teman-teman, bagi yang sudah Amin. percaya Tuhan Yesus bisa dikuatkan, tambah kuat, Ya. tambah maju, dan bagi yang belum kenal Tuhan, biarlah bisa tercerahkan, bisa membuka pengertian-pengertian baru bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang maha baik. Rugi Amin. kalau ada orang yang membenci Tuhan, apalagi menghina Tuhan. Ingat, hidup di dalam dunia ini sementara. Karena firman Tuhan berkata, kalau Anda tidak percaya kepada Tuhan Yesus, Anda akan binasa. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Jangan terlambat teman-teman, karena kalau kita mati, orang tua tidak dampingi kita. Kalau kita mati, pasangan tidak dampingi kita. Kalau kita Yes. mati, anak tidak dampingi kita. Tapi imanmu lah yang menyelamatkan. Makanya 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5, apa yang mengalahkan dunia ini adalah iman kita. Iman kita yang menyelamatkan kita. Jadi iman yang benar kepada Tuhan yang benar, itulah yang membawa Anda ke surga. Terima kasih buat semuanya dan teman-teman yang diberkati. Boleh dukung Pak Jaka, nomor rekeningnya kami taruh di layar deskripsi. Oke, sekali lagi terima kasih buat Pak Jaka, dan terima kasih Sama-sama, juga buat Pak. semua teman-teman yang sudah mengikuti acara ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam kemenangan buat kita semua. Amin.